Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dunya wadin. Walali wasabi ajma'in. Amma badu. Rabbi sahri sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita berada di hari kedua MPLS online SMK Ana 2 Bekasi, dan di hari ini di materi yang ketiga ya, setelah teman-teman mendapatkan sedikit wejangan dari Ibu Kepala Sekolah di pembukaan di hari kemarin. Lalu sebelum ini tadi kita sudah mengetahui sarana dan prasarana yang ada di SMK Ana 2 Bekasi. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang nanti insya Allah akan berguna bagi teman-teman pada saat teman-teman akan mulai untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait tentang teknik ya. Jadi materi hari ini judulnya adalah belajar yang efektif. Kita akan coba membahas sedikit saja terkait tentang bagaimana sih belajar yang efektif itu. Sebelumnya saya pengen menyampaikan sama teman-teman bahwa materi ini sebenarnya nanti tinggal dihubungkan saja dengan kebiasaan kalian, karena yang mengetahui belajar kalian itu efektif atau tidak adalah diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya setiap orang punya metode tersendiri, punya metode sendiri-sendiri untuk menentukan saya cara belajarnya bagaimana ya, gitu ya. Jadi nggak semua apa yang saya sampaikan di sini harus teman-teman ikuti gitu ya. Nanti tinggal teman-teman nilai saja apakah cara ini tepat buat saya, efektif buat saya atau tidak, dan sebagainya. Jadi dari materi yang ada itu disebutkan bahwa salah satu belajar yang efektif itu bisa dilakukan dengan cara berkelompok. Yang pertama, berkelompok. Jadi kalau pada saat kita belajar secara berkelompok, itu nanti akan ada kemauan kita untuk berdiskusi. Hal ini penting karena ini akan membangkitkan keberanian kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi ilmu yang kita pahami bukan hanya dari satu sisi. Saat kita belajar kelompok kan belajar sama teman-teman yang lain. Jadi kita dapat ilmunya itu bukan hanya apa yang kita pikirkan terkait tentang materi tersebut, tapi juga kita mendapatkan sudut pandang yang lain atau pendapat yang lain dari teman-teman yang lain saat melihat atau mencoba memahami materi tersebut. Jadi dapatnya double gitu ya, bahkan dapatnya cukup banyak kalau misalnya anggota kelompoknya banyak. Jadi ini salah satu caranya yang bisa teman-teman lakukan, yaitu belajar secara berkelompok. Dan saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan ini, dan tinggal teman-teman evaluasi efektifnya ya. Oh efektif, cuma kadang saya punya teman kelompoknya itu kurang kondusif, bisa menciptakan suasana kondusif gitu. Jadi kadang banyak bercandanya dan sebagainya. Berarti bukan dari metodenya. Berarti yang harus kita lakukan adalah mencari teman-teman yang ada di anggota kelompok tersebut yang bisa kita ajak kerjasama. Oke. Yang kedua, rajin membuat catatan. Nah ini saya sering menyampaikan kepada kakak kelas kalian di SMK itu, saat saya bicara saya tidak akan pernah, bagi saya ya, ini metode saya, nanti kita akan praktekkan di kelas. Saya tidak akan pernah pada saat belajar, tolong catat ucapan saya ini, bla bla bla, saya dikte gitu ya mungkin bahasanya. Tapi saya pengen teman-teman itu mencatat apa yang saya ucapkan. Maksudnya bukan detail apa yang saya ucapkan itu harus teman-teman catat, tapi saat saya bicara, intisari atau kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu teman-teman catat. Sambil teman-teman mendengarkan, teman-teman catat. Apa yang didengarkan, dicatat.
Cara mencatatnya boleh berbuat kalimat atau mau di poin-poin atau dibuat paragraf dan sebagainya. Itu kembali kepada kenyamanan bahwa teman-teman pengennya melakukan eh, cara atau mencatatnya seperti apa. Tapi yang pasti dengan mencatat itu bisa membuat ilmu yang kita terima itu bisa berjalan atau bisa kita maksimalkan atau bisa kita pahami secara mendalam. Karena saya ingat perkataan salah satu sahabat Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa ilmu itu ibaratkan kuda. Maka ilmu itu harus dicatat. Sama seperti kuda, kuda pun harus diikat biar dia tidak lari kemana-mana. Jadi ilmu diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib itu seperti kuda. Kalau kuda biar gak kemana-mana dia harus diikat. Sementara kalau ilmu biar dia gak hilang, gak kemana-mana, gak hilang, itu harus dicatat. Oke. Yang ketiga ya, membuat perencanaan yang baik. Ini juga penting. Jadi setiap teman-teman masuk pengen belajar, buat perencanaan. Perencanaannya itu termasuk menentukan jam untuk saya mulai belajar tuh kapan. Kalau di sekolah sudah ada jadwalnya ya. Jam segini ada jadwalnya. Tapi kalau misalnya belajar sendiri, itu juga teman-teman harus membuat sebuah perencanaan. Saya kalau di rumah pengen belajarnya jam segini gitu. Misalnya ada yang menentukan mau belajarnya habis maghrib, ada yang habis isya, ada juga yang habis subuh. Itu progres, itu sebuah rencana yang baik. Tinggal teman-teman lakukan dan lakukan itu secara berulang-ulang. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang membantu teman-teman untuk mencapai metode belajar yang efektif. Oke. Selanjutnya, aktif bertanya. Nah, ini kadang suka menjadi ketakutan buat teman-teman semua bahwa nanti ditanya nggak ya sama gurunya, ditanya nggak ya sama ini dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya saya berpendapat, saya kira teman-teman jangan takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru, karena kalaupun teman-teman tidak bisa jawab, guru nggak bakal langsung ngomelin kok gitu ya. Paling juga berarti teman-teman ini belum paham tentang apa yang disampaikan. Jadi jangan takut untuk ditanya dan bertanya. Kan ada pepatah menyebutkan malu bertanya sesat di jalan. Termasuk juga saat kita belajar, kalau misalnya ditanya terkait dengan ilmu, maka kemampuan kita memahami ilmu tersebut juga akan terhambat. Ya, jadi sekali lagi jangan malu bertanya. Apalagi kalau misalnya sama saya akan menciptakan kelas yang senyaman mungkin. Jadi teman-teman bisa bebas untuk melakukan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalaupun ditanya jangan takut gitu ya. Kadang kan ada yang suka kalau misalnya lagi di kelas tuh biar nggak ditanya pura-pura sibuk gitu ya, pura-pura nyatet, pura-pura gitu ya. Nggak usah begitu. Santai aja. Kalaupun ditanya kita bisa jawab. Kalau misalnya nggak bisa jawab kita sampaikan, maaf Pak, saya belum memahami jadi saya belum bisa jawab. Gak apa-apa. Namanya proses belajar, benar salah itu nggak masalah dalam proses belajar. Ya, oke. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Yes, serius dan tekun penting. Tekun itu bisa dikatakan dengan rajin, sama dengan rajin. Serius. Kalau di kelas saya mencoba menciptakan suasana nanti, yaitu teman-teman harus enjoy. Ya, serius. Kita harus serius. Apa yang disampaikan di kelas, yang diobrolkan di kelas hanya boleh tentang ilmu, tapi penyampaian dengan cara yang santai. Saya nggak mau kelas saya menjadi kelas yang menakutkan. Jadi kelas saya akan ciptakan sebagai kelas yang santai, tapi isinya tetap serius. Ilmu semua yang disampaikan di situ. Teman-teman berpendapat ilmu, saya menyampaikan sesuatu ilmu, ada lagi berpendapat lagi ilmu lagi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan konteks atau arti dari serius tadi. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Nah, ini penting. Memang kita harus belajar, kita harus rajin belajar, tapi ya juga jangan berlebihan. Karena kapasitas kita, tenaga kita untuk berpikir itu kan menggunakan tenaga ya. Kalau kita gempur terus gitu ya,
gas terus gitu ya bahasanya teman-teman dengan belajar dan segala macam, itu bisa melemahkan fisik, teman-teman bisa sakit dan sebagainya. Jadi kalau belajar nggak usah berlebihan. Makanya di sekolah kan suka ada waktu istirahat. Pun guru walaupun ada jamnya 120 menit di kelas itu, kan nggak 120 menit ngomong terus, pasti ada jeda istirahatnya, gurunya keluar dulu, atau teman-teman kalau misalnya pengen eh, buang ke kamar mandi dan sebagainya, itu juga bagian dari istirahat. Tapi yang paling penting di sini maksud saya adalah pada saat teman-teman sebagai seorang siswa ya yang masih membutuhkan proses belajar, belajarnya jangan berlebihan. Belajar jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Jadi ada waktunya teman-teman harus istirahat, ada waktunya teman-teman harus main dan sebagainya. Bahkan kalau saya sering menyampaikan, kalau teman-teman pengen santai tapi serius saat belajar, dan insya Allah ini bisa bisa membuat prestasi teman-teman itu membaik, fokuskan belajar itu di rumah. Belajar itu di sekolah. Selama kita bersekolah ya kita belajar, fokus belajar, gak usah mikirin yang lain. Fokus ilmu, 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 ilmu dan ilmu selama di sekolah. Setelah teman-teman pulang ke rumah, ya udah itu waktunya istirahat, bukan waktunya belajar lagi. Pun kalaupun ada sesuatu yang pengen dipelajari nggak apa-apa untuk direview gitu ya, baca sekilas saja cukup. Dan insya Allah itu akan menjadikan energi teman-teman dalam belajar itu sangat luar biasa, sehingga nanti prestasi-prestasi dari teman-teman itu akan muncul secara langsung ya. Oke, jadi tetap harus ada waktu yang beristirahat ya. Saat kita belajar kita harus menjadi seorang pemimpin. Maksudnya adalah pemimpin itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri ya, dan kita harus bisa bertanggung jawab. Kita harus memimpin diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman lagi males misalnya, itu harus kita pimpin tuh. Ayo dong, lu nggak boleh males. Kita motivasi diri kita sendiri. Ayo dong, lu nggak boleh males. Ayo dong, lu belajar. Lu kan pengen jadi orang sukses dan sebagainya. Itu bagian dari salah satu leadership ya, kepemimpinan terhadap diri sendiri, dan juga menekankan kepada tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa untuk belajar, sebagai seorang anak untuk berbakti sama orang tua, patuh terhadap perintah orang tua. Salah satu perintah orang tua adalah meminta teman-teman untuk bersekolah. Karena teman-teman sekolah kan nggak daftar sendiri, tapi kan daftar sama orang tua. Karena orang tua pengen teman-teman jadi sukses. Karena orang tua pengen teman-teman hidupnya lebih baik daripada beliau-beliau. Jadi teman-teman disekolahkan. Nah, itu tanggung jawab terhadap mereka. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka harapkan dari teman-teman, semaksimal mungkin teman-teman harus bisa harus bisa mengaplikasikannya, mewujudkannya apa yang mereka inginkan. Apa lagi? Ya, teman-teman tinggal sekolah, belajar, sekolah, belajar, sekolah, belajar. Orang tua kita yang banting tulang untuk cari rezeki, untuk teman-teman bisa terus sekolah. Ya, jadi tetap jaga semangatnya untuk belajar, karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Sampai kapanpun manusia harus tetap belajar. Bahkan pun nanti kalau misalnya kita sudah meninggal pun, kita juga sudah meninggal, ya berarti kita sudah nggak belajar. Tapi selama kita menjadi manusia, kita masih hidup di bumi ini, maka kita harus belajar. Selanjutnya, cukup istirahat. Nah ini yang penting, ini sering menjadi masalah. Kalau nggak cukup istirahatnya, nanti di sekolahnya jadi ngantuk. Nah ini menjadi masalah. Jadi teman-teman bisa atur jadwal tidurnya, jangan terlalu larut malam. Ya mungkin sekarang jam 9, jam 10 paling telat lah ya, jam 11 teman-teman harus sudah tidur. Dan kalaupun ngantuk di sekolah, tolong upayakan semaksimal mungkin jangan tidur atau jangan sampai terganggu pada saat teman-teman belajar. Teman-teman bisa isi dulu ke guru, Pak mohon maaf saya pengen ke kamar mandi sebentar karena bla 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 dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Terus
hindari sikap tidak jujur. Salah satu belajar yang efektif pun hindari sikap yang tidak jujur. Nyontek, ya percaya saat teman-teman nyontek itu sebenarnya bukan teman-teman nggak apa ya, hakikat teman-teman dilarang nyontek itu adalah agar teman-teman menghargai diri sendiri. Kalau misalnya kalian nyontek, itu artinya kalian tidak menghargai diri sendiri loh. Ya, bukannya kalau mungkin teman-teman pernah bertanya kenapa sih nggak boleh nyontek? Bukankah itu kerja sama itu baik gitu ya? Ya kerja sama dalam hal yang apa baik gitu, dalam sosial baik gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sekolah, kita harus mengasah otak kita biar nggak tumpul gitu ya, biar biar terasah otak kita, biar cerdas. Ya kita harus ada namanya proses berpikir. Kalau teman-teman nyontek, teman-teman nggak ada proses berpikir, yang adanya proses modus bagaimana caranya nyontek gitu ya. Ada yang pakai sedotan, ada yang pakai apa dan sebagainya, ada yang siul-siul, ada yang pakai simbol-simbol gitu ya. Mungkin kalau teman-teman denger ini sambil ketawa-tawa itu mungkin pernah melakukan hal tersebut gitu ya, tapi ya oke lah ya. Pernah melakukan itu jangan diulangi, bahkan jangan sampai dijadikan sebuah kebiasaan, karena itu sebuah kebiasaan yang buruk. Intinya saya akan menyebutkan saat teman-teman nyontek, teman-teman tidak menghargai diri sendiri. Itu penting, itu poinnya ya. Oke, selanjutnya sering untuk latihan ya, apalagi mata pelajar yang memang membutuhkan untuk berlatih, itu harus dilakukan. Selanjutnya juga terakhirnya adalah ya, dan terakhir di sini terakhir tapi ini jadi poin yang sangat penting. Ini menjadi poin yang utama buat teman-teman semua, yaitu meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Dari kalau saya sering sampaikan kepada teman-teman atau kakak kelas kalian tuh di SMK, sebelum atau dari perjalanan dari rumah ke sekolah bisa sambil beristighfar, terus beristighfar, mulutnya beristighfar, dalam hati menginginkan ya Allah semoga saya dimudahkan hari ini dalam belajar dan sebagainya ya. Terus beristighfar, mulutnya beristighfar, dari rumah menuju ke sekolah beristighfar, karena istighfar salah satu keutamaannya itu bisa mengabulkan doa. Ya salah satu doanya ya kita saat pengen belajar pasti doa kita menginginkan agar kita dimudahkan memahami materi atau ilmu yang disampaikan. Oke, mungkin itu aja beberapa hal terkait tentang metode cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan bisa teman-teman aplikasikan. Dan tadi saya bilang di awal, saat kita belajar atau berbicara tentang metode belajar yang efektif ini, tidak harus teman-teman mengikuti plek apa yang saya sampaikan gitu ya. Itu tergantung dengan kebiasaan teman-teman dan kemampuan teman-teman, karena metode yang bisa dikatakan efektif atau tidak efektif itu adalah tergantung dari diri sendiri. Jadi pastikan saat teman-teman belajar, saat teman-teman pengen belajar, pastikan metode saya seperti ini. Berbeda sama orang nggak apa-apa, karena setiap orang pasti punya metode tersendiri untuk cara belajar gimana biar dia lebih nyaman belajarnya, sehingga ini ada orang yang belajarnya nggak boleh rame, ada orang yang belajarnya sambil dengar musik. Itu kalau misalnya teman-teman begitu ternyata masuk saat belajar, ya udah nggak apa-apa, lakukan. Ada yang sambil dengar murotal Quran, itu lebih bagus ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Agak panjang sedikit materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sambil menunggu waktu teman-teman istirahat di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ketiga ya, materi ketiga terkait tentang MPLS online di SMK Anak 2. Tetap jaga semangatnya, insya Allah saya akan bersama-sama teman-teman di kelas 1. Jadi kalau teman-teman ada apa-apa tanya kepada saya, sampaikan kepada saya, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut. Saya akan mencoba membantu sama teman-teman untuk mudah beradaptasi di lingkungan SMK Anak 2 Bekasi. Jadi sekali lagi ya, kita akan bekerja sama. Saya sebagai wali kelas, saya akan mencoba terus membimbing teman-teman dan menyemangati teman-teman untuk tetap semangat belajar, untuk berprestasi lebih baik, membanggakan orang tua sebagai
bakti kepada orang tua, dan tanda juga kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.